Oke, selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di ruang saya. Nah, diskusi kita hari ini adalah tentang HMI dan PLC, di mana nanti kita menggunakan HMI virtual yang ada di software kita, terus kemudian PLC-nya kita secara real. Jadi nanti kita menggunakan HMI virtualnya adalah HMI dari WINTEC, ya. HMI WINTEC di sini MT, ya, MT series, gitu ya. HMI WINTEC, terus kemudian nanti catatan yang ada di sini akan membantu untuk diskusi kita. Mari kita diskusi bersama bagaimana nantinya kita bisa menjalankan melalui HMI virtual sistem kita yang dikendalikan oleh PLC, di mana PLC-nya kita menggunakan PLC Omron CP1E. Oke, kita lihat di sini. Nah, PLC kita nanti harus memiliki konektor RS232. Maka nanti kalau kita menggunakan PLC Omron CP1E, kita tidak bisa menggunakan yang E-series, karena E-series itu tidak dedicate untuk memiliki port RS232, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan N atau NA. Nah, dalam hal ini saya menggunakan yang N series, gitu ya. Nah, untuk bagaimana wiring di sini, Anda bisa lihat di sini. A yang ada di belakang di sini adalah power supply-nya AC. T yang ada di sini adalah outputnya transistor sinking, sehingga common harus negatif. Terus D di sini berarti inputnya adalah DC. Jadi nanti di sini saya memiliki dua input tombol dan satu buah lampu. Nah, kemudian di dalam komputer kita nanti harus memiliki dua software. Untuk memprogram PLC kita menggunakan CX Programmer, sedangkan untuk memprogram atau mendesain HMI kita menggunakan EC Builder yang Pro, gitu ya, karena kita menggunakan yang WINTEC. Di mana HMI WINTEC di sini nanti ini tidak ada. Kita menggunakan komputer. Jadi kita nanti desain HMI-nya menggunakan EC Builder Pro, dan kita nanti bisa menjalankan menyalakan lampu kita, mematikan lampu kita, setting harga timer, semuanya di dalam software kita secara virtual. Jadi nanti akan memudahkan kita di lapangan. Misalnya kita memiliki mesin yang tidak ada HMI-nya, kita bisa nanti memiliki HMI virtual yang ada di komputer kita, misalnya untuk setting-setting atau merubah parameter. Oke. Di sini nanti untuk PLC CX Programmer kita akan terhubung atau akan memprogram PLC kita menggunakan kabel USB, sedangkan nanti komunikasi HMI virtual kita dengan PLC itu menggunakan RS232 port yang ada di sini. Karena komputer kita tidak memiliki RS232, maka kita menggunakan USB to RS232 converter. Ya, itu yang harus disiapkan. Nah, nanti meskipun ini secara virtual, nanti secara real pun itu bisa kita lakukan, di mana nanti software hardware-nya HMI ini bisa dikoneksikan ke PLC baik menggunakan RS232 atau menggunakan USB. Untuk kasus kita yang ada di sini, kita harus memiliki RS232 karena kita tidak bisa menggunakan USB untuk mengkoneksikan desain HMI kita yang diisi builder ke dalam PLC kita. Kita harus melalui RS232. Nah, kita nanti akan membuat program sederhana untuk menyalakan lampu. Kita delay dulu, jadi ada dua buah tombol W00 nanti yang ada di virtual, W0, sedangkan yang 00 nanti ada di tombol yang ada di sini. Sedangkan tombol 2 W01 nanti yang virtual yang ada di sini, sedangkan 001 adalah tombol 2 yang ada di sini. Sedangkan lampu ini terhubung ke 100 yang ada di sini. Oke. Nah, sedangkan timer nanti kita pakai timer 0, sedangkan nilai timer akan kita simpan di data memori yang akan kita setting
secara mudah. Nanti kita menyiapkan desainnya, nanti bisa setting timer dan melihat nilai timer yang ada di Easy Builder Pro software kita. Ya, begitu sehingga nanti kalau tombol 1 saya tekan lampunya menyala, tetapi sesuai dengan harga timer, misalnya 10 detik kemudian baru lampu menyala. Kalau tombol 2 ditekan lampunya mati. Tombol 1 ditekan di sini sama saja, berapa detik kemudian lampu menyala, tombol 2 ditekan lampu mati. Demikian, nanti mari kita lihat bagaimana caranya kita membuat softwarenya yang di Easy Builder, termasuk setting-settingnya. Nanti kita harus setting portnya dan sebagainya. Di situ yang nanti sangat penting untuk bisa mengkomunikasikan antara komputer kita, software kita dengan PLC kita. Oke, mari kita lihat. Semoga bermanfaat. Oke, mari kita buka softwarenya untuk yang HMI Vintech, yaitu Easy Builder Pro. Ini kita buka Easy Builder Pro. Jadi tadi PLC-nya sudah kita program dan kemudian kita koneksikan PLC-nya dengan USB, sedangkan tadi kita juga bisa koneksikan PLC kita dengan RS232. Nah, nanti RS232 itu yang nantinya akan kita gunakan untuk koneksi HMI kita. Ini kita oke. Ya, ini kita pilih yang HMI-nya yang MT series gitu ya. Ini kita oke. Nah, ini kita harus menambahkan PLC kita ya. Di sini kita harus menambahkan PLC kita. Ini kita klik new. Nah, kita pilih PLC yang Omron. Ini kita pilih PLC yang Omron. Ya, di dalam software Easy Builder Pro kita, Omron Corporation, kita pilih yang CJ, CS, CP yang ada di sini karena kita akan connect dengan RS232. Kalau nanti kita pakai HMI yang connect dengan USB ke PLC kita pakai USB, tapi kita pilih yang CP series di sini. Oke. Ini COM-nya kita setting COM 6 ya. Karena tadi USB SS232 converter kita ada di COM 6. Maka kita oke di sini. Terus kemudian kita oke. Ya. Terus kemudian kita oke. Nah, sekarang kita memasukkan objek kita. Ya, ini adalah tombolnya. Tombolnya kita pilih yang Omron PLC, jangan yang lokal HMI. Kita pakai yang W, ya, W0.00. Oke, terus labelnya kita pakai label. Ini kita kasih tombol 1. Oke ya, kita oke. Nah, ini adalah tombol kita. Terus kemudian kita tambahkan lagi tombol kita. Ini PLC kita pakai yang 0.01. Oh, tadi ini kita harus pilih yang momentary. Ini label kita, ini adalah tombol 2. Ya. Kita oke. Colornya untuk yang di sini, kalau 1, kalau 0, kalau 1, ini kita kasih warna yang merah. Kita kasih warna yang merah. Kalau 0, warnanya kita kasih warnanya yang mungkin kita kasih yang oke, tetap saja kita oke. Oke, kita kasih tombol di sini. Yang tombol 1 kita ubah tadi, kita masih set on. Ini kita ganti yang momentary. Kalau set on nanti dia akan on terus. Terus kemudian kita shape-nya kita warnanya yang hijau. Ini kita kasih warna yang hijau.
kita masih warna yang hijau. Ini kita kasih warna hijau semuanya. Oke ya, kalau 0 ini, kalau ini hijau. Oke. Terus kemudian lampu, objek lampu kita, lamp. Ini kita pakai yang Omron, terus kemudian di sini CIO 100.00. Ini labelnya adalah lampu. Ini lampu. Terus bentuknya ini 0, kalau 1 warnanya kita buat kuning aja ya. Kita buat kuning, kuning semua. Oke. Kita oke. Ya, ini adalah lampu kita, biru dan nantinya kuning. Terus kemudian kita pakai yang numerik ya. Kita pakai yang numerik. Ya, di sini kita pakai yang Omron. Terus numeriknya di sini adalah di DIT 0. Ya, DIT 0 formatnya adalah BCD, 16 bit BCD. Kita oke. Ini adalah untuk setting timernya, sedangkan displaynya, objek ini kita pakai yang numerik juga. Ya, ini kita pilih yang T0, formatnya juga BCD. Oke, ini kita kasih di sini. Jadi di sini kita kasih label. Labelnya mana? Kita kasih label. Oke. Nggak ketemu labelnya. Di luar kelihatan nggak nanti labelnya? Setboard. Ini label udah kita. Jadi yang kiri nanti untuk setting, yang kanan digunakan untuk monitor timer. Oke ya. Oke, terus kemudian kita compile. Ini kita simpan. Kita compile. Oke, close, no error. Maka kita bisa tool online simulation. Oke ya, ini kita ganti dengan 50. Maka di sini akan berubah 50. Kalau tombolnya saya tekan, maka di sini akan menghitung. Maka 5 detik kemudian lampunya akan menyala. Kalau tombol saya 2 saya tekan, lampunya mati. Tombol saya tekan, dia menghitung. Ya, ini settingnya, ini hitungannya. Lampunya menyala. Tombol 2 ditekan, lampu mati. Oke, mari kita lihat secara langsung. Kalau di sini, ya, ini adalah hardware kita. Ini adalah tombol dan lampu. Terus kemudian ini PLC, ini adalah power supply 24 volt. Sedangkan ini adalah desain HMI-nya, ya tadi sudah kita buat. Ini adalah USB-nya, satu ada RS232 converter, satunya adalah USB yang terkonek dengan PLC. Jadi di sini USB, di sini adalah RS232, itu ya. Oke, mari kita lihat di sini. Kalau di sini saya tekan tombolnya, Anda lihat di sini tombolnya saya tekan. Maka di sini akan menghitung, ya, 5 detik kemudian lampunya akan menyala. Oke, kalau tombolnya yang di sini tombol 2 saya tekan, lampunya mati. Kalau di sini tombolnya saya tekan, di sini juga akan menghitung,
Oke, 5 detik kemudian lampunya menyala. Tombolnya saya tekan, mati. Oke ya. Demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana caranya kita bisa mengendalikan secara virtual melalui HMI virtual gitu ya. Sistem kita yang dikendalikan oleh PLC, di mana HMI-nya kita menggunakan WinTech. Semoga bermanfaat. Terima kasih.